Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Kristina Wijayanti SPD, calon Kru Penggerak Angkatan 10 kelas 146 Kabupaten Kendal. Di sini akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk fasilitator saya yaitu Ibu Winariati SPD dan pengajar praktik saya Ibu Sofa Rahayu SPD untuk segala pendampingan dan bimbingannya. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas koneksi antar materi ini adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran sosial dan emosional dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebelum mengulas lebih jauh terkait koneksi antar materi di modul ini, saya akan menjawab dua pertanyaan pemantik yang disediakan di LMS. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, perubahan pengetahuan yaitu pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, kondusif, menyiapkan murid untuk fokus dan siap mengikuti pembelajaran agar murid dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis. Yang kedua adalah perubahan keterampilan, yaitu berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari. Dan yang ketiga adalah sikap sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE di kelas berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, tenaga pendidik, dan kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami dan menghayati dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan mengulas yang pertama adalah terkait dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE itu sendiri. 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun, yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri dan masyarakat serta kelompok. Selanjutnya adalah kesadaran penuh. Pembelajaran sosial emosional atau PSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan, dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain atau resiliensi. Berikut adalah hubungan mindfulness, empati, dan resiliensi. Latihan mindfulness yang konsisten akan memperkuat fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga menambah optimisme serta tercipta lingkungan dan suasana yang kondusif untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik stop. Teknik stop adalah latihan kesadaran penuh atau mindfulness dengan mengelola kesadaran diri yang membantu pendidik dan peserta didik dalam merespon kondisi saat kesal, cemas, takut, marah, ataupun lelah. Stop dilakukan dengan menghentikan aktivitas, tarik nafas dalam-dalam kemudian lepaskan, amati sekeliling, dan lanjutkan. Stop, S-T-O-P, stop, take a deep breath, observe, dan proceed. Selanjutnya adalah kesadaran psikologis atau well-being. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain.
dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya sendiri. Pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan sebagai kegiatan rutin atau di luar kegiatan akademik, terintegrasi dalam mata pelajaran, serta protokol budaya dan tata tertib. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan koneksi dari materi di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan materi yang saya pelajari di modul-modul sebelumnya. Kaitan materi antara modul 2.2 dan modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua adalah guru bertindak sebagai pamong yang membutuhkan pemahaman dan penguasaan kompetensi sosial dan emosional yang matang, serta mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain itu, seorang guru juga harus paham benar aspek intelektual dan memahami situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, dan mendengarkan, merasakan, dan mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Selanjutnya adalah kaitan materi antara modul 2.2 dan modul 1.2. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu bersifat kolaboratif. Jika seorang guru memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang kedua adalah guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya adalah kaitan materi antara modul 2.2 dengan modul 1.3, yaitu fisik guru penggerak. Yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Dan yang kedua adalah guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan materi selanjutnya adalah antara modul 2.2 dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan budaya positif karena keduanya menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi untuk menghasilkan murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh pada penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan materi selanjutnya yaitu antara modul 2.2 dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Harapannya, pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan murid sehingga pelaksanaan pembelajaran tersebut semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Seluruh modul saling terkait satu dengan yang lain demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi yang ada dalam LMS. Yang pertama adalah apa yang saya pikirkan sebelum dan setelah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya seiring bertambahnya dewasanya mereka. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di kelas, saya cenderung lebih fokus pada penyampaian materi dan nilai akademis saja atau capaian kognitif saja. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE perlu dilakukan karena penting untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE dapat merubah karakter secara psikologis sehingga murid akan memiliki kesadaran diri untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain,
memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan yang mereka hadapi. Pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 komponen sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah yang pertama adalah bagi murid-murid, yaitu pengajaran eksplisit. Dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE, memastikan murid memiliki kesempatan dan konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi dengan KSE. Yang kedua adalah pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konsep dan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan murid, yaitu dengan mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Perubahan yang akan saya terapkan selanjutnya adalah bagi rekan sejawat. Yang pertama, menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan rekan sejawat. Yang kedua adalah dengan belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat dinas atau rapat guru. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu yang pertama, reaksi positif dari pembelajaran sosial emosional yang dilakukan dengan positif oleh peserta didik secara berulang kali akan menjadi kebiasaan di kehidupan yang positif pula. Kebiasaan positif akan menjadi budaya positif yang dapat berkembang dengan kemampuan kompetensi sosial emosional yang dimiliki peserta didik dengan menumbuh kembangkan kesadaran penuh dalam melakukan hal-hal yang baik, yang pada akhirnya 6 elemen profil pelajar Pancasila akan terwujud dengan nilai-nilai karakter yang kuat sebagai perwujudan pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, well-being yang optimal, kesehatan fisik dan mental, lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan akan menghasilkan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi fenomena kehidupan dan mampu terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Yang jadi pegangan saya adalah mengapa PSE itu penting. Yang pertama adalah saat kompetensi sosial dan emosional berkembang, maka aspek akademik mereka pun berkembang. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan berdampak buruk bagi akademik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan dengan sengaja. Demikian pemaparan saya terkait dengan tugas koneksi antar materi di modul 2.2 ini. Semoga menginspirasi, terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.